Oke, film yang akan kita ceritakan kali ini berjudul After Earth. Ini adalah sebuah film yang diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 2013. Dibintangi oleh ayah dan anak, Will dan Jaden Smith sebagai karakter utama. Film ini sendiri berlatar di abad ke-31, ketika bumi telah lama ditinggalkan, akibat konflik antara manusia dengan ras alien yang misterius. So, kalau gitu selamat datang di New Monster. And here we go. The world needs him. 1000 tahun yang lalu, bumi adalah planet yang indah dengan berbagai macam bentuk kehidupan di dalamnya. Namun semua keindahan tersebut tampaknya sedikit demi sedikit akan memasuki kehancuran. Dan penyebabnya cuma satu, yaitu manusia. Ya, akibat keserakan umat manusia kini menjadikan bumi sebuah planet yang nggak layak huni. Karena itu pihak militer dunia kemudian membentuk yang namanya The Ranger Corps dalam upaya untuk mengevakuasi manusia ke sebuah planet atau tempat tinggal yang baru yang bernama Nova Prime. Namun ternyata mereka juga nggak sendirian. Di planet baru itu terdapat ras alien yang juga berniat menguasai Nova Prime. Mereka bahkan melepaskan makhluk-makhluk mengerikan yang disebut sebagai Ursa untuk membunuh manusia. Monster-monster itu secara teknis nggak bisa melihat atau buta. Tapi mereka mempunyai kemampuan mendeteksi manusia melalui hormon feromon yang keluar pada saat kita sedang ketakutan. Dan sekali lagi, umat manusia kini berada dalam ambang kepunahan. Tapi untungnya pada saat itu Ranger memiliki seorang komandan atau jenderal yang bernama Seifer. Dia berhasil mempelajari bagaimana caranya menghilangkan rasa takut yang ada di dalam dirinya sendiri. Seifer memimpin para Ranger menghabisi Ursa. Dia berjalan bagaikan hantu. Seifer berhasil membuat dirinya menjadi nggak terlihat oleh para Ursa. Nah, kemampuan itu kemudian dikenal sebagai ghosting. Scene kemudian berpindah di mana kita akan melihat anak dari komandan Seifer tadi yang sedang berlatih untuk menjadi seorang Ranger. Dia bernama Kitai. Namun meskipun udah berlatih dengan sangat keras, Kitai gagal untuk dipromosikan menjadi seorang Ranger. You may try again next year. Sementara itu, Seifer kini sudah kembali ke rumahnya. Pada saat makan malam, Seifer bertemu dengan anaknya Kitai, yang memberitahukan kalau dia nggak lolos dalam tes menjadi seorang Ranger. Mendengar hal tersebut, Seifer yakin kalau keputusan itu nggak salah. Dia bahkan menambahkan kalau Kitai akan menjadi seorang Ranger pada saat dirinya memang layak untuk mendapatkannya. May I go to my room, sir? Denied! Sit down! Nah, setelah makan malam, Seifer terlihat berbincang-bincang dengan istrinya yang bernama Faya. Seifer mengatakan kalau besok dia akan melakukan misi pelatihan di sebuah planet yang bernama Ivitos. Dan setelah berakhir nanti, Seifer memutuskan akan segera pensiun, sehingga nantinya dia bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Namun sebelum itu, Faya meminta kepada suaminya ini untuk berbicara dengan Kitai. Faya merasa kalau Kitai membutuhkan sosok seorang ayah, bukan sosok seorang komandan yang selama ini diajarkan kepada Kitai. Faya sangat yakin kalau Kitai sampai sekarang masih menyalahkan dirinya sendiri karena kegagalan melindungi kakaknya yang bernama Senshi. Nah, cerita tentang Senshi nanti kita ceritakan di tengah-tengah aja cuy. Kemudian Seifer memerintahkan Kitai untuk segera bersiap karena dia akan membawa Kitai bersamanya ke planet Ivitos. Kemudian esok harinya ketika sebentar lagi mereka akan berangkat, tampak seorang Ranger mendekati Seifer dan juga Kitai. Dia sengaja datang hanya untuk berterima kasih kepada Seifer karena telah menyelamatkan dirinya beserta teman-temannya dalam sebuah pertempuran melawan Ursa. Karena berkat bantuan Seifer, dia bisa berkumpul kembali dan melihat anaknya yang baru aja dilahirkan. Nah, setelah itu Seifer dan Kitai bersama anggota Ranger lainnya berangkat menuju ke planet Ivitos. Di dalam perjalanan, Kitai memberitahu ayahnya kalau dia sekarang lagi suka-sukanya nih membaca buku yang berjudul Moby Dick. Sebuah buku yang dulu pernah dia baca bersama dengan saudarinya Senshi. Kemudian semua orang lalu memutuskan untuk beristirahat, karena jarak ke planet Ivitos lumayan jauh. Tapi Kitai rupanya nggak bisa tidur. Jadi dia memutuskan untuk jalan-jalan di dalam kapal. Singkat cerita, Kitai sampai di sebuah ruangan yang terlarang, di mana di dalamnya tersimpan seekor Ursa yang rencananya akan digunakan dalam pelatihan nanti. Kedatangan Kitai sempat dihadang oleh beberapa Ranger yang sedang berjaga. Namun karena tahu kalau Kitai ini adalah anaknya Seifer, seorang Ranger lalu menantang Kitai untuk mendekati kurungan. Dari sini mereka akan melihat nih apakah Kitai ini bisa melawan rasa takutnya. Nah, pada saat Kitai mendekati kurungan, dia tiba-tiba teringat memori lamanya ketika bersama dengan saudarinya Senshi. Pada saat itu Senshi membawa Kitai dan memasukkannya ke dalam pelindung kaca, supaya Ursa nggak bisa mencium kehadiran Kitai. Dan pada saat Kitai mendekati kurungan, rupanya Ursa bisa merasakan rasa takut yang ada di dalam diri Kitai. Nah, nggak lama setelah itu, Seifer muncul dan mengagetkan semua Ranger. Dia lalu memerintahkan para Ranger untuk segera bersiap.
Dia kemudian memberitahu Kitai untuk memakai jaket penyelamat dan mengikat dirinya dengan kencang di kursi. Seifer ini rupanya bisa mendeteksi akan datangnya badai asteroid hanya dengan mengamati getaran yang ada di lambung kapal. Dan benar aja, nggak lama setelah itu kapal mereka menjadi bergoncang bersamaan dengan datangnya badai asteroid. Seifer kemudian memerintahkan para pilot untuk memasuki lubang cacing guna mencari pusat pemberhentian darurat. Nah, setelah melewati lubang cacing, pilot mendeteksi kalau kapal mereka mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga mau nggak mau mereka harus mencari sebuah planet untuk mendarat. Satu planet kemudian ditemukan, namun sistem komputer memperingatkan kalau planet itu nggak layak untuk dihuni. Bahkan planet itu juga masih berada di zona karantina. Tapi karena nggak bisa melakukan perjalanan kembali ke lubang cacing, Seifer memerintahkan pilot untuk mendarat di sana. Saat memasuki atmosfer, Kitai terlihat ketakutan. Dengan cepat Seifer muncul dan mencoba menenangkan anaknya tersebut. Namun tiba-tiba Kitai kemudian tersadar dan mendapati dirinya masih hidup. Kitai dengan cepat mencari siapapun yang masih selamat, dan di luar dugaan dia menemukan ayahnya yang ternyata masih selamat. Ketika tersadar, Seifer menanyakan perihal Ursa yang mereka bawa. Kitai lalu menjawab kalau bagian ekor kapal yang menyimpan Ursa itu telah terpisah dan menghilang pasca insiden tadi. Nah, karena kaki Seifer ini patah, dia lalu menyuruh Kitai untuk memberikan sinyal darurat lewat kokpit. Namun rupanya alat untuk memancarkan sinyal udah rusak parah. Lewat proses pendataan barang-barang bawaan mereka, Seifer menemukan alat pemancar lain di bagian ekor yang patah. Tapi sayang, bagian ekor yang patah itu terpisah sejauh 100 km. Nah, karena Seifer ini nggak bisa berjalan, maka harapan mereka agar bisa selamat hanyalah si Kitai. Seifer kemudian memberikan Kitai 6 biji inhaler penyaring udara, yang berfungsi membantu Kitai bernapas di udara planet yang kotor ini. Kitai lalu memakai 1 biji inhaler yang bisa bertahan selama 24 jam. Lewat kamera yang terpasang di perlengkapannya, maka Seifer dengan mudah bisa memantau pergerakan Kitai. Kitai juga dibekali dengan sebuah senjata yang bernama C-40. Senjata ini katanya punya kemampuan unik, yaitu bisa berubah menjadi 22 bentuk. Seifer lalu memberitahu Kitai kalau mereka sekarang berada di planet yang sangat berbahaya, yaitu planet Bumi, di mana setiap makhluk di dalamnya sudah berevolusi untuk membunuh manusia. Kitai lalu melihat memori lamanya pada saat Ursa menyerang saudari perempuannya. Kitai yang berada di balik pelindung kaca hanya bisa menyaksikan dan gak bisa berbuat apa-apa. Kitai kemudian bertanya perihal Ursa yang ada di kapal mereka. Seifer lalu mengatakan kalau kemungkinan makhluk itu udah mati akibat kecelakaan. Tapi Seifer meminta kepada Kitai supaya menganggap makhluk tersebut masih hidup. Hal itu sangatlah penting karena bisa menjadikan Kitai waspada terhadap apapun di sekitarnya. Nah, ketika berjalan keluar, Seifer mengatakan supaya Kitai tetap tenang dan berkonsentrasi, dan menggunakan semua inderanya untuk mengatasi rasa takutnya. Kitai kemudian berjalan dalam misi menemukan ekor kapal. Dia lalu sampai di atas tebing. Dari sana dia melihat masih ada kehidupan, termasuk hewan ternak dan juga burung-burung yang gak terhitung jumlahnya. Sementara itu, Seifer melepaskan beberapa alat untuk melakukan pemetaan, termasuk juga mencari dan memastikan keberadaan Ursa. By the way, suhu di planet Bumi sekarang sudah berubah jauh dari 1000 tahun yang lalu. Pada malam hari, suhu di planet Bumi bisa mencapai ke titik beku. Namun untungnya ada beberapa titik hangat yang terdeteksi. Dan kalau nggak mau mati kedinginan, kita harus mencapai titik hangat sebelum malam tiba. Next, Seifer kemudian mencoba memeriksa bagian kakinya yang mengalami patah tulang. Nah, setelah tahu lokasi di mana tulangnya patah, dia berpikir untuk menggunakan painkiller. Namun tiba-tiba dia memutuskan untuk nggak menggunakannya. Setelah melihat efek yang bisa menyebabkan kantuk. Pada saat Kitai memanggil dirinya, Seifer ini teringat akan memori dengan Sensi yang menghubungi dirinya ketika dia sedang menjalankan sebuah misi. Dalam obrolannya, Sensi memberitahu kalau dia sedang membaca buku yang berjudul Moby Dick yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Sensi sempat bertanya, apakah benar orang-orang di bumi membunuh ikan paus? Seifer lalu menjawab dan mengiyakan pertanyaan Sensi. Seifer juga mengatakan kalau manusia membutuhkan ikan paus karena kandungan minyak yang dimilikinya. Sementara itu, Kitai yang memasuki hutan mendadak terkejut ketika mengetahui kalau pakaian yang ada di tubuhnya tiba-tiba bisa berubah menjadi hitam. Ternyata baju tersebut dilengkapi semacam sensor gerak yang fungsinya mendeteksi segala bentuk kehidupan yang akan mendekati si pemakai. Dan benar aja, seekor babun mendadak muncul tepat di depan Kitai. Seifer meminta Kitai supaya tetap tenang dan jangan bergerak. Namun karena panik, Kitai malah mengambil batu dan melemparkan ke arah si babun. Akibatnya si babun menjadi marah dan memanggil teman-temannya. Karena nggak ada pilihan lain, Seifer memerintahkan Kitai untuk mundur dan berlari ke arah sungai.
Untungnya, Kitai bisa berlari dengan cepat dan sampai di sungai. Dia berhasil selamat dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Seifer menyuruh Kitai untuk melakukan scanning terhadap tubuhnya. Seifer mendapati kalau kemungkinan tubuh Kitai mengalami luka dan terinfeksi sesuatu. Dan benar aja, Kitai memang tersengat parasit dan tubuhnya terinfeksi racun. Seifer lalu memberitahu Kitai untuk menggunakan anti racun. Sambil menahan rasa sakit yang diterima, Kitai pada akhirnya berhasil mengambil antidot dan menyuntikannya. Beberapa jam kemudian, Seifer memperingatkan Kitai untuk segera bangun dan bergegas menuju ke titik hangat. Karena sebentar lagi malam dan temperatur akan menurun drastis. Ketika terbangun, Seifer meminta Kitai untuk berlari sejauh 10 km dalam waktu 50 menit, supaya bisa sampai di titik hangat tepat pada waktunya. Sementara itu, karena luka Seifer ini semakin parah, dia membutuhkan pertolongan pertama, supaya lukanya nggak semakin memburuk. Dia harus melakukan sayatan di bagian arteri, supaya darahnya bisa ditransfusikan ke dalam tabung. Dalam proses yang menyakitkan itu, Seifer mengingat ulang tahun anaknya Senshi yang ke-19. Pada saat itu, dirinya masih berada dalam sebuah misi. Dia hanya bisa berkomunikasi jarak jauh. Ini adalah sebuah momen di mana Seifer dan keluarganya terlihat sangat bahagia. Sementara itu, di tempat lain, Kitai berhasil sampai di titik hangat. Di sana, dia memeriksa peralatannya. Nah, rupanya dia menemukan kalau 2 inhaler udah rusak. Mengetahui hal itu, Kitai memilih nggak memberitahukan kepada ayahnya. Kitai lalu menggunakan satu lagi, sehingga menyisakan hanya 2 botol inhaler. Malam harinya hujan turun membasahi lokasi Kitai berada. Dia berlindung di sebuah bongkahan kayu besar. Nah, di sini Kitai sempat bertanya kepada Seifer tentang bagaimana ayahnya itu bisa menjadi hantu. Seifer lalu menceritakan kejadian di mana dirinya diserang oleh Ursa yang menyebabkannya terluka di bagian bahu. Dalam keadaan sekarat, Seifer terjatuh di dalam sungai. Dari sana, dia baru mengetahui dengan rasa sakit yang dia terima menyebabkan dirinya nggak lagi mempunyai rasa takut. Seifer kemudian menyimpulkan kalau ketakutan itu nggak benar-benar ada. Ketakutan hanyalah bagian dari hayalan seseorang yang kemudian menyebabkan orang tersebut menjadi takut akan sesuatu yang belum tentu ada. Nah, esok harinya Kitai pergi ke area air terjun. Setelah Seifer menemukan penampakan bangkai primata yang mati mengenaskan. Sesampainya di sana, Seifer meminta Kitai untuk menghitung sisa inhaler miliknya. Di sini Seifer akhirnya mengetahui kalau Kitai hanya menyisakan 2 botol inhaler. Sedangkan untuk mencapai tujuan, Kitai membutuhkan sekitar 3,5 botol. Namun untungnya, Kitai bisa memperpendek jarak yaitu dengan cara terbang, alias melompat dari tempat yang lebih tinggi. Kalau di sini kayak semacam paragliding gitulah. Tapi bedanya mungkin nggak harus pakai parasut begitu. Tapi karena nggak mau anaknya kenapa-napa, Seifer memerintahkan Kitai untuk kembali dan membatalkan misi mereka. Namun Kitai menolak dan bersikeras untuk melanjutkan misinya. Dia mengingat hari di mana Ursa membunuh kakaknya Senshi. Pada saat itu, Kitai diperintahkan oleh kakaknya supaya jangan keluar dari dalam pelindung kaca. Nah, semenjak insiden itu, Kitai berpikir kalau ayahnya mungkin saja menganggap kalau dirinya adalah seorang pengejut. Karena nggak mau keluar dari kaca dan menolong kakaknya. Di momen ini, rupanya Kitai balik menyalahkan Seifer ayahnya. Karena tidak ada di sana untuk melindungi mereka pada saat Ursa menyerang. Kitai yang menolak perintah ayahnya kemudian melompat dari atas tebing. Dari sana, pakaiannya ternyata bisa membantunya melayang di udara. Namun, gak lama setelah itu, satu ekor burung raksasa terdeteksi mendekati Kitai. Dengan semua kemampuan yang dia miliki, Kitai mencoba menghindar dengan bersembunyi di balik air terjun. Namun, lagi-lagi si burung menyerang begitu Kitai keluar dari balik air terjun. Komunikasi antara Seifer dan Kitai juga mendadak terganggu. Kitai lalu terbangun dan mendapati dirinya kini berada di dalam sarang burung. Nah, pada saat dia akan mencari jalan keluar, dia melihat beberapa ekor singa mencoba untuk masuk. Tapi untungnya si burung kembali datang dan menyerang para singa. Tapi di luar dugaan, seekor singa berhasil menerobos masuk. Namun Kitai dengan sigap melempar singa tersebut keluar dari sarang. Singa kedua kemudian muncul, tapi si burung berhasil mencaplok hewan itu. Nah, belum selesai cuy, karena ada singa yang ketiga yang masuk. Namun, dengan menggunakan senjatanya, Kitai membuat lubang sehingga menjatuhkan singa tersebut. Beberapa saat kemudian, Kitai turun dari atas pohon dan melihat si burung raksasa menangis atas kematian anak-anaknya. Next, setelah itu, Kitai juga mengetahui kalau alat komunikasi mereka menjadi rusak. Kitai lalu menggunakan inhalernya yang terakhir. Dia lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan rakit yang dia buat sebelumnya. Dan tanpa sadar, Kitai tertidur, di mana dia bermimpi tentang Senshi kakaknya. Nah, di mimpinya itu Kitai mengatakan kalau pada saat itu sebenarnya dia berniat keluar dari pelindung kaca untuk membantunya. Namun Senshi mengatakan kalau Kitai sudah melakukan hal yang benar dengan tetap berada di dalam pelindung kaca. Nah, nggak berapa lama kemudian Kitai terbangun. Dia menyadari kalau suhu di sekitarnya telah menurun drastis. Dengan sekuat tenaga dia berjalan menuju ke titik hangat. Tapi di luar dugaan, Kitai seperti kehilangan tenaga.
Dia terjatuh dan akhirnya pingsan. Nah, pada saat salju sudah menutupi hampir seluruh tubuhnya, tiba-tiba sesuatu tampak menarik tubuhnya dan membawanya ke area titik hangat. Pagi harinya, Kitai melihat si burung raksasa terbaring lemas di tanah. Kitai lalu mengucapkan terima kasih. Kitai tahu kalau burung inilah yang sudah menyelamatkan nyawanya. Namun sayang, kondisi si burung sudah sangat kritis dan sebentar lagi akan mati. Singkat cerita, Kitai akhirnya sampai di lokasi tempat di mana ekor kapal berada, bersamaan dengan efek inhaler yang sudah mulai menghilang. Untungnya di sekitar kapal masih ada inhaler cadangan dan juga beberapa peralatan yang bisa dia gunakan. Tapi sialnya, Kitai menemukan kalau Ursa sepertinya sudah keluar dari kurungannya. Dari sana, Kitai lalu mencoba menghubungi ayahnya menggunakan alat komunikasi yang ada di sana. Namun karena alat komunikasi ayahnya juga rusak, jadinya Kitai nggak bisa mendengar respon balik dari sang ayah. Kitai lalu mencoba menyalakan sinyal darurat. Tapi dia nggak bisa melakukannya karena di area tersebut terjadi semacam gangguan di atmosfer. Nah, mengetahui hal itu, Kitai menjadi putus asa, frustasi, dan juga lelah. Tapi pada akhirnya Kitai bisa tenang dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, supaya bisa dapat sinyal tentunya. Dia lalu berjalan menuju ke arah gunung berapi. Nah, di perjalanan Kitai menemukan mayat Ranger. Melihat hal itu, Seifer tahu kalau itu adalah perbuatan Ursa yang memang sengaja melakukannya demi menimbulkan rasa takut supaya bisa dengan mudah melacak mangsanya. Kitai kemudian berlari dan sampailah dia di dasar gunung. Sampai titik ini Ursa memang belum nongol cuy. Tapi Seifer sangat yakin kalau makhluk itu berada tepat di belakang Kitai. Sementara itu, Kitai yang juga merasa kalau ada sesuatu yang mengikutinya kemudian mencoba bersembunyi di dalam goa. Tapi ternyata Ursa sudah berada di sana. Kitai yang panik kemudian terjatuh di dalam kubangan air. Sekuat tenaga dia mencoba keluar dan menemukan dirinya berada di sebuah lubang. Tapi makhluk itu tiba-tiba muncul dan mencengkram kaki Kitai. Dengan menggunakan senjata miliknya, Kitai mencoba bertahan sampai akhirnya Kitai berhasil keluar. Nah, sesampainya di atas, Kitai bersiap mengirimkan sinyal darurat. Tapi sayang, Ursa kembali menggagalkannya. Di momen ini rasa sakit yang diterima tubuh Kitai sudah melampaui batas. Dari sana dia kemudian teringat perkataan dari ayahnya untuk memanfaatkan semua indera yang dia miliki. Dan seketika itu juga, Kitai sudah nggak memiliki rasa takut. Bahkan Ursa sampai nggak sadar kalau dia sedang melewati mangsanya. Dengan cepat, Kitai bangkit dan mengambil senjatanya. Nah, setelah mengalahkan Ursa, kemudian Kitai mengirimkan sinyal darurat. Seifer dan Kitai pada akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat dan akan dibawa kembali ke Nova Prime. Setelah mendapatkan perawatan, Seifer bertemu kembali dengan anaknya. Dengan bangganya Seifer memberikan hormat atas keberanian anaknya itu. Namun rupanya Kitai nggak membalasnya. Dia hanya bisa berjalan dan kemudian mendekati ayahnya sambil memeluknya. Well, apakah bumi akan menjadi hancur seperti ini 1000 tahun kemudian? Kalau iya, apakah memang ada di luar sana tempat tinggal yang layak untuk dihuni selain di bumi? Semua pertanyaan itu nggak akan bisa terjawab sampai tiba saatnya nanti, di mana waktu juga lah yang akan menjawab semua pertanyaan tadi. So, kalau gitu gua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.